pernikahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan At-Tahirah Al-Afifah, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Khadijah menyuruh Nafisah untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nafisah berkata, "Ya Muhammad, ma mana'aka an tazawwaj?" Wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk melangsungkan pernikahan? Maka kata Rasulullah, "Ma biyadihi malun atazawwaj." Aku tidak punya harta, sehingga kemudian aku belum menikah. Maka dalam berikutnya itu nanti ketika sudah disampaikan oleh Rasulullah, Nafisah berkata, "Bagaimana menurutmu, pendapatmu, kalau ada seseorang yang kemudian dia ingin menikah dan dia adalah perempuan yang kaya raya dan dia adalah wanita yang cantik, bangsawan, orang terhormat, terpuji akhlaknya, menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan diri. Maka bagaimana pendapatmu kalau kemudian ingin menikah denganmu?" Maka kemudian Rasulullah berkata, "Siapa dia?" Dia adalah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi baru disampaikan bahwa wanita yang kaya raya, bangsawan, punya akhlak, budi pekerti, dia adalah Khadijah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, Khadijah adalah wanita yang tidak pantas ditolak oleh laki-laki manapun. Itu jawaban Rasulullah. Karena Pak, banyak laki-laki yang mereka bukan sembarangan laki-laki. Karena dia selain cantik kaya raya, tentu kalau orang biasa mereka minder Pak untuk mendatangi Khadijah. Justru yang datang kepada Khadijah itu orang kaya raya, bangsawan, punya harta melimpah ruah, pengusaha, dan itu ditolak Khadijah. Tiba-tiba kemudian ini Khadijah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Khadijah adalah wanita yang tidak layak ditolak oleh laki-laki manapun. Oke, kalau begitu saya sampaikan dulu ke paman saya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Maka Bapak Ibu, ketika disampaikan kepada Abu Thalib, maka kemudian datanglah mereka kepada Khadijah. Nah, ini mungkin sekarang lebih kurang seperti lamaran lah. Ketika mereka datang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut, dan kemudian Abu Thalib berkata dalam mungkin peristiwa lamaran tersebut, maka yang disampaikan Abu Thalib itu juga luar biasa. Syair-syairnya ini kita bisa lihat Bapak Ibu di dalam sirah Ibnu Hisham. Kata Abu Thalib, "Ketahuilah oleh kalian bahwa kami Muhammad itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian Ismail. Menurut mereka Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Ismail kalau di Arab Quraisy. Dia adalah keturunan yang mulia dari Nabi Ibrahim sampai kemudian Nabi Ismail alaihissalam. Dan Muhammad," kata Abu Thalib, "itu adalah laki-laki terbaik di Quraisy dan di kota Mekah ini. Dia adalah laki-laki yang punya budi pekerti, punya akhlak. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan laki-laki manapun, maka kemudian tak ada yang sebanding dengan Muhammad." Nah, itu yang disampaikan Abu Thalib itu Pak. Itu disampaikan kemuliaan Muhammad. Kalau seandainya dibandingkan dengan laki-laki manapun, maka tak ada yang sebanding dengan Muhammad. Tapi wa in kana fil mali kullah,
Ketahuilah oleh kalian bahwa Muhammad ini, kalau kemudian ditanya kepada harta, maka sesungguhnya dia adalah orang yang tidak punya harta. Innamal malu dhillun zail. Maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya harta itu adalah hanya bayangan semu saja. Ya, kalau kita kan lamaran Pak Bupantun ya. Tapi ini disampaikan kemuliaannya, dan ketahuilah oleh kalian bahwa Muhammad itu adalah orang yang tidak punya harta. Dan ketahuilah, kata Abu Thalib, bahwa harta itu hanyalah bayangan semu. Yang ada pada diri Muhammad adalah keluhuran budi, akhlak. Itu yang kemudian tidak dimiliki oleh orang. Dan itulah yang kemudian yang akan kekal selama-lamanya.